Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, pembelajaran kelima dan keenam. Nah anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima ini, kita akan menemukan sebuah kata-kata baru dan artinya. Kemudian membuat kalimat dan pembagian. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dan bacalah teks percakapan di buku siswa halaman 173. Yuk, kita baca percakapannya bersama-sama antara Lani dan temannya. Edo bertanya, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk, kata Edo. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu adalah jawaban Lani. Itu tanaman apa, Lani? Tanya Edo. Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri, kata Lani. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku, tanya Edo. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Tanya Edo ya. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya, kata Silani. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Setelah Edo melihat di belakang daunnya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Jelas sih, Lani? Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, puji Edo. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Terang Lani. Iya, kamu benar, kata Edo. Setelah kita membaca teks percakapan tadi, mungkin ada beberapa kata-kata yang masih asing anak-anak dengar. Kita tuliskan kata-kata tersebut pada buku tematik halaman 175 dan kita akan temukan artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata yang pertama adalah spora. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, spora artinya inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Yang kedua, pekarangan. Mungkin di antara anak-anak ada yang belum tahu apa artinya pekarangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekarangan artinya halaman. Yang ketiga, perkembangbiakan. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, setelah kita mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan mencoba membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nomor 1, ya anak-anak, menggunakan kata spora. Contoh kalimatnya, tanaman itu berkembang biak dengan spora. Contoh lainnya, tanaman paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Nah, anak-anak boleh membuat kalimat menggunakan
bahasa anak-anak sendiri. Kemudian yang nomor 2 itu ada kata pekarangan. Contoh kalimatnya, Siti menanam bunga di pekarangan rumah. Kemudian contoh yang ketiga, contoh kalimat dari kata berkembang biak. Tanaman itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Nah, anak-anak, dalam bacaan tadi kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Nah, spora ini tidak perlu kita tanam ya anak-anak. Jadi, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut spora. Nah, bintik-bintik hitam itu tadi adalah sebenarnya biji ya anak-anak, tetapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Nah, ketika tertiup angin, maka spora itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah, nah ini ya adalah contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora, yaitu di sini ada tumbuhan paku, jamur, dan lumut ya anak-anak. Ini bertumbuh dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita, anak-anak? Tentu anak-anak masih ingat ya bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Lalu, oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas. Nah, diingat-ingat ya. Jadi, oksigen yang kita gunakan untuk bernafas adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Kalau semakin banyak tumbuhan atau tanaman di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga ya anak-anak. Dan udara di sekitar kita juga akan sejuk ya. Lalu kita lanjutkan ya anak-anak. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat ya anak-anak, tidak bisa dibiarkan saja, perlu disiram, perlu dipupuk ya anak-anak. Lalu kita bisa bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Kemudian anak-anak bisa praktekkan cara merawat tanaman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga bisa, supaya lingkungan rumah dan sekolah anak-anak bisa terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Silahkan perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini SD Lani mendapatkan bantuan 245 bibit tanaman. Bibit tersebut akan ditanam di 5 tempat yang berbeda. Jika di setiap tempat ditanami bibit yang sama banyak jumlahnya, berapa tanaman yang ditanam pada masing-masing tempat? Nah, anak-anak, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita selesaikan dengan cara pembagian porogapit atau dengan cara pistol. Nah, di sini cara penyelesaiannya yang langkah pertama adalah bilangan 24 ini dibagi 5 sama dengan 4
sisanya adalah 4, kemudian diletakkan di atas garis pistol ya anak-anak. Lalu 4 dikali 5 sama dengan 20, dan dikurangi sama dengan 4. Langkah yang terakhir, 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Jadi 245 dibagi 5 sama dengan 49. Nah, untuk bisa memahami lagi 49. Nah, untuk bisa memahami lagi, anak-anak bisa berlatih soal di buku tema 1 halaman 178. Nah, anak-anak, selanjutnya kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini, anak-anak dapat mengetahui kegiatan mencangkok tanaman dan membantu orang tua. Perhatikan gambar di sini anak-anak. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat gambar ini? Ya, betul sekali. Kegiatan mencangkok adalah perkembangbiakan buatan. Langkah mencangkok itu ada beberapa tahap ya anak-anak. Mari kita perhatikan. Yang pertama di sini kupas kulit batang menggunakan pisau. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah. Yang ketiga, bungkus dengan plastik atau sabut kelapa, lalu ikat dengan tali. Nah, setelah itu kita tunggu sampai keluar akar ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu mengeceknya. Nah, jika sudah muncul akar, berarti tanaman sudah siap untuk ditanaman menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak, kegiatan Edo membantu ibu mencangkok tanaman merupakan salah satu kegiatan membantu orang tua. Coba sekarang anak-anak sebutkan kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita di rumah. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan hari ini, anak-anak sudah memahami ya bahwa hari ini kita sudah belajar apa saja? Nah, ya, kita tadi sudah belajar menemukan kata-kata baru. Kemudian kita mencari arti kata di KBBI. Lalu kita juga bisa menyelesaikan soal pembagian. Dan yang terakhir, kita mengetahui kegiatan mencangkok dan membantu orang tua. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini pembelajarannya menyenangkan kan? Jangan lupa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Tetap rajin belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.